Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Mukaromah Nur Robiah, NIM 9326100920 dari kelas PGMI 2A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial atau cara berpakaian muslim dan muslimah. Simak terus ya. Yang pertama adalah pengertian pakaian. Pakaian adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahah untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwaris sawatikum warisa, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Dan Islam juga menurunkan beberapa adab dalam berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Selanjutnya adalah adab umum berpakaian. Yang pertama, gunakanlah pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara, demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga adalah memulai dari sebelah kanan. Hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayamunna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sa'tini kullihi, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang kelima, bukan merupakan pakaian ketenaran. Dan yang keenam, membaca doa sebelum mengenakan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kamani mada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, selanjutnya adalah adab atau tata cara menutup aurat muslimah. Yang pertama, harus menutup aurat wanita. Allah Ta'ala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ulama Hambali dan Syafi'i berpendapat dari ayat di atas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh. Sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang ketiga, kainnya tebal, tidak tipis, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Busana muslimah hendaknya tebal dan tidak tipis, serta tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Usama bin Zaid radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memakaikanku baju qutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Ziyah al-Qalbi
kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyaiku, kenapa baju qotbiyahnya tidak engkau pakai? Beliau menjawab, baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah. Beliau berkata, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir qobiyah itu menggambarkan lekuk tulangnya. Hadis riwayat dia Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtar yang dihasankan oleh Al-Albani. Yang keempat, tidak diberi pewangi atau parfum. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mra'atis ta'tarat famarrat ala qaumi liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Artinya, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4173, Tirmizi nomor 2786, disahihkan Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 323. Yang kelima, lebar dan longgar. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu an ia mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang dipingit, juga wanita yang haid pada hari Id untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Kemudian seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, jika di antara kami ada yang tidak memiliki pakaian, lalu bagaimana? Rasulullah bersabda, hendaklah temannya memakaikan sebagian pakaiannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1136, disahihkan Al-Albani, disahihkan Abi Daud. Selanjutnya adalah tata cara atau adab berpakaian bagi muslim. Yang pertama adalah menutup aurat. Dan batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut, berdasarkan hadis yang artinya yang di bawah pusar dan di atas kedua lutut adalah aurat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. Yang kedua, tidak memakai emas. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku, dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Hadis riwayat An-Nasai. Maka tidak diperbolehkan lelaki menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik cincin, kancing baju, pakaian yang berbahan emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak memakai sutra. Laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat, walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Yang keempat, hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya.